Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Faris Elhaq dan Dodi Utama Putra. Kami di sini akan mempresentasikan dari kelompok 4, yaitu tentang pengertian merek, brand, equity, dan pembuatan merek. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Oke, baik. Di sini saya akan membacakan pengertian merek. Merek bahasa Inggris brand atau jenama adalah tanda yang dikenalkan oleh pengusaha, pabrik, produsen, dan sebagainya pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal. Menurut Acker, merek adalah nama dan atau simbol yang sifatnya membedakan berupa logo atau simbol, cap atau kemasan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari seorang penjual atau kelompok penjual. Acker 1996, Wijaya 2011, 2012, 2013 mendefinisikan merek sebagai tanda jejak yang tertinggal pada pikiran dan hati konsumen yang menciptakan makna dan perasaan tertentu. Dalam kurung, brand is a mark left on the minds and hearts of consumers, which creates a specific sense of meaning and feeling. Menurut Philip Kotler, pengertian merek adalah simbol, tanda, rancangan, ataupun sebuah kombinasi dari tiga hal tersebut yang ditujukan sebagai identitas dari beberapa penjual untuk kemudian dijadikan sebagai pembeda dengan pesaing yang ada di pasaran. Kotler 2009. Selanjutnya ada lanjutan pengertian merek. Menurut Marty Neumer, merek adalah perasaan seseorang tentang suatu produk, layanan, atau organisasi. Menurut David E. Acker, merek adalah seperangkat aset atau kewajiban yang ditautkan dengan nama lain, simbol yang menambah atau mengurangi dari nilai yang diberikan oleh suatu produk atau layanan. Atau juga bisa dikatakan nama atau simbol yang bersifat membedakan, baik berupa logo, cap, atau kemasan. Untuk mengidentifikasikan barang atau jasa dari seorang penjual atau kelompok penjual tertentu. Menurut Kartajaya, merek adalah aset yang menciptakan nilai bagi pelanggan dengan meningkatkan kepuasan dan menghargai kualitas Kartajaya. Dalam kurung 2010. Menurut Killer, merek adalah sebagai berikut. Sebuah merek merupakan lebih dari sekedar produk karena mempunyai sebuah dimensi yang menjadi diferensiasi dengan produk lain yang sejenis. Killer dalam kurung 2008. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek pasal 1 ayat 1, merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan dan jasa. Selanjutnya ada 6 tingkatan pengertian merek menurut Surahman dalam kurung 2008.23. Yang pertama ada atribut, memiliki kaitan dengan pengertian dari merek. Disebutkan merek akan mengingatkan pada hal tertentu. Sebagai contoh, merek BMW akan cenderung mengingatkan para konsumen atas sebuah produk mobil dan lain sebagainya. Selanjutnya ada manfaat. Selain menyatakan atribut, merek juga memiliki nilai manfaat di mana hal ini cenderung berkaitan dengan manfaat fungsional, seperti halnya tahan lama, memiliki manfaat supaya tidak cepat membeli lagi. Dan yang ketiga ada nilai. Merek juga memiliki keterkaitan dengan nilai produsen, seperti merek Mercedes yang sangat berkaitan dengan bergengsi, memiliki kinerja yang tinggi, dan lain sebagainya. Yang keempat ada budaya. Sebuah merek juga mewakili adanya budaya tertentu.
Misalnya saja Mercedes yang mewakili sebuah budaya Jerman yang sangat bermutu dan juga terorganisir. Yang kelima, ada kepribadian. Merek ternyata juga mewakili sebuah kepribadian tersendiri, seperti halnya Mercedes yang mencerminkan sebuah pemimpin yang sangat masuk akal atau lainnya. Dan yang terakhir, ada pemakai. Maksud dari hal ini adalah bahwa merek menunjukkan siapa pemakai dari kendaraan Mercedes tersebut, yang dalam hal ini adalah para diplomat atau eksekutif. Merek itu sendiri adalah sebuah pembeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya atas apa yang saat ini ditawarkan. Selanjutnya ada brand equity, dalam kurung ekuitas merek. Brand equity atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai ekuitas merek adalah hal yang mengacu pada premi nilai yang dihasilkan perusahaan dari suatu produk dengan nama yang dapat dikenali bila dibandingkan dengan padanan generik. Ekuitas merek adalah seperangkat aset dan keterpercayaan merek yang terkait dengan merek tertentu, nama dan atau simbol yang mampu menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh sebuah produk atau jasa, baik bagi pemasar atau perusahaan maupun pelanggan. Selanjutnya ada 4 dimensi ekuitas merek. Yang pertama, kesadaran merek, dalam kurung brand awareness, yaitu kemampuan pelanggan untuk mengenali atau mengingat kembali sebuah merek dan mengaitkannya dengan satu kategori produk tertentu. Yang kedua, ada persepsi kualitas, dalam kurung perceived quality, yaitu menggambarkan respon keseluruhan pelanggan terhadap kualitas dan keunggulan yang ditawarkan merek. Yang ketiga, ada asosiasi merek, dalam kurung brand association, yaitu berkenaan dengan segala sesuatu yang terkait dalam memori pelanggan terhadap sebuah merek. Dan yang keempat, ada loyalitas merek, dalam kurung brand loyalty, yaitu komitmen kuat dalam berlangganan atau membeli kembali suatu merek secara konsisten di masa mendatang. Baik, selanjutnya presentasi ini akan dilanjutkan oleh Pak Dodi Hutama Putra. Silakan. Oke, saya akan melanjutkan presentasi ini yang tadi sudah disampaikan oleh saudara kita Faris Al-Haq. Ya, lanjut untuk pembuatan merek. Langkah yang pertama adalah menentukan nama merek atau produk. Bisa dikatakan ketika menentukan nama merek, usaha atau produk, kita terlebih dahulu harus menggambarkan produk yang kita jual. Karena penggambaran produk yang kita jual ini sangat menentukan ketika nama merek itu bisa dikenal oleh orang lain. Yang selanjutnya adalah nama merek itu harus singkat dan mudah dilafalkan dan diingat, serta nama merek yang belum digunakan oleh orang lain. Lanjut, langkah kedua adalah menentukan warna merek. Warna di sini sangat penting karena dalam warna itu bisa dikatakan ketika seseorang mempunyai warna, maka jelas warna itu akan melekat pada seseorang atau produk tersebut. Lalu yang ketiga adalah membuat logo merek. Logo di sini sangat penting karena yang namanya logo merupakan simbol ataupun tanda bagi suatu merek untuk menentukan produk, visi misi ataupun data sebuah perusahaan. Lalu langkah keempat ada membuat maskot yang menggambarkan merek. Kadang kita lebih mengingat wajah seseorang daripada namanya, maka maskot itu penting juga untuk sebuah merek itu dapat dikenal. Yang kelima, mendaftarkan nama merek secara hukum. Ini sangat penting. Kenapa? Karena ketika kita mendaftarkan sebuah merek dalam proses yang benar, maka merek itu sudah menjadi hak bagi yang mendaftarkan merek tersebut.
Lalu langkah yang keenam adalah mengaplikasikan nama merek. Nama merek perlu kita tuangkan dalam kemasan produk, kop surat, papan nama usaha, advertising, ataupun melalui media lainnya. Lalu yang ketujuh adalah pemasaran nama merek. Terakhir, saatnya kita memasarkan nama usaha ataupun produk yang kita buat melalui pemasaran iklan, kualitas produk yang bagus, pelayanan yang baik kepada konsumen, dan cara-cara lainnya. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Diakhiri dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.